Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke bab 58 ya, tentang manajemen. Sumbernya dari Empowered Ordinary People. Kita mau coba gali nih, gimana sih cara ngelola tujuan tim secara aktif, tapi setelah tujuannya disepakati? Nah ini kan sering jadi tantangan ya, buat jaga momentum. Iya, betul sekali. Seringkali fokusnya cuma pas penetapan tujuan aja. Oke, mari kita bedah langsung. Jadi setelah tim punya tujuan, biasanya kan formatnya OKR ya, Objective Key Results. Itu untuk satu kuartal misalnya. Rasanya kok kerjaan malah baru mulai ya, bukan selesai. Disinilah katanya manajemen aktif jadi penting banget. Gimana pandangan sumber ini? Iya, ini poin krusial banget. Jadi, bab 58 ini menekankan kalau manajemen aktif itu ada dua jalur lah ya, dua level penting. Pertama, ya tim produk itu sendiri. Mereka harus secara rutin, mungkin mingguan gitu. Lihat progres mereka ke arah key results-nya. Oke, jadi timnya sendiri harus sadar ya posisinya di mana. Betul. Nah, yang kedua, ini peran pemimpin produk. Mereka juga nggak bisa lepas tangan. Perlu terus memantau. Gimana sih pencapaian tujuan-tujuan kecil ini? Dukung strategi produk yang lebih gede? Jadi bukan sekedar centang-centang tugas selesai, tapi beneran lihat benang merahnya gitu. Menarik. Selain fokus ke tujuan utama itu, eh, tim kan pasti punya banyak kerjaan lain ya, yang rutin gitu. Sumber Anda ini nyebutnya pekerjaan rutin pemeliharaan atau keep the lights on work. Seberapa besar sih gangguan dari kerjaan ini? Dan kenapa perlu diawasi juga? Nah ini dia nih, yang sering kali nggak terduga dampaknya. Jadi kerjaan rutin ini ya contohnya kayak perbaiki bug kritis, terus respon isu pelanggan yang mendadak, bantu tim lain, atau ngurusin technical debt. Ini kan penting ya, tapi sering dianggap ya udahlah sampingan aja. Nah bab ini bilang, hati-hati kalau nggak diawasi, kerjaan keep the lights on ini bisa diam-diam makan mungkin 50% atau bahkan lebih dari kapasitas tim. Wah, 50% itu gede banget ya. Iya, akibatnya apa ya? OKR yang udah disusun bagus-bagus, ambisius jadi susah banget dicapai. Energinya udah habis buat urusan darurat harian. Jadi progres ke objektif bisa melambat banget. Oke, itu risiko serius berarti ya. Terus gimana cara praktisnya nih buat melacak dua jenis kerjaan ini? Biar nggak kecolongan gitu, baik yang strategis maupun yang rutin tadi. Biasanya para pemimpin itu minta update mingguan dari tim. Tapi ini penting ya, update-nya bukan sekedar laporan status udah kelar atau belum. Fokusnya lebih ke tingkat keyakinan tim. Jadi seberapa optimis sih mereka bisa capai key results di akhir kuartal. Terus hambatan paling gede yang lagi dihadapi apa? Jadi lebih ke confidence level dan blockers ya. Betul. Ini biar diskusinya tentang masalah real, bukan cuma status. Nah, kalau dari situ kelihatan ada isu, misalnya antar tim atau butuh koordinasi lebih, ya pemimpin harus cepat turun tangan, fasilitasi biar nggak macet. Oke, jadi pemantauan mingguan itu buat deteksi dini ya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana caranya pemimpin bisa bantu tim tetap di jalur yang benar, tapi tanpa bikin mereka merasa diawasi banget atau di micromanage gitu? Sumber ini kan nyebut ada 2 poin kunci ya. Benar. Ada dua aspek penting nih yang ditekankan. Pertama, peran manajer produk atau PM ya. Dia punya tugas spesifik untuk secara proaktif ngasih tahu hambatan-hambatan penting ke manajernya. Oke, jadi komunikasi ke atas gitu ya. Iya, tujuannya biar manajer di atasnya itu punya visibilitas. Jadi bisa bantu mungkin kasih sumber daya tambahan atau ambil keputusan strategis kalau diperlukan. Nah yang kedua, ini juga nggak kalah penting, adalah coaching berkelanjutan untuk tiap anggota tim. Coaching ya? Iya, tapi ini bukan coaching karir umum aja loh ya. Lebih ke dukungan spesifik buat ngatasi tantangan, entah itu teknis atau proses, yang mereka hadapi pas ngejar key results kuartal itu. Jadi fokusnya lebih ke pengembangan kemampuan sama bantu mecahin masalah saat itu juga. Bukan ngontrol detail kerjaan mereka gimana. Ngerti. Jadi ini benar-benar negasin ya kalau netapin target itu baru langkah awal banget. Justru proses manajemen aktifnya, komunikasi terbuka soal hambatan, sama coaching yang pas sasaran ini yang jadi mesin penggeraknya ya, biar hasilnya nyata. Persis. Oke, artinya buat Anda para pendengar, ngelola tujuan tim setelah ditetapkan itu ya butuh perhatian aktif dari semua pihak. Timnya iya, pemimpinnya juga. Waspadai juga pemakan waktu dari kerjaan rutin tadi. Terus bangun budaya komunikasi yang terbuka soal masalah. Dan investasikan waktu buat coaching yang relevan.
Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi ya, manajemen aktif sama coaching ini tuh sebenarnya cara buat mastiin tim yang udah dikasih kepercayaan, udah empowered gitu, bener-bener bisa ngasilin outcome, dampak yang diharapkan. Bukan cuma sibuk ngasilin output atau kerjaan doang. Ini soal efektivitas, bukan cuma kesibukan. Betul sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih dari bab 58 ini yang bisa Anda coba renungkan dalam konteks tim Anda sendiri. Gimana sih saat ini tim Anda menyimbangkan fokus antara tujuan strategis jangka panjang dengan tuntutan kerjaan rutin sehari-hari yang seringkali mendesak itu? Dan kira-kira dukungan spesifik apa mungkin dari sisi coaching atau koordinasi atau lainnya yang paling dibutuhkan tim Anda buat menjaga keseimbangan itu tetap sehat dan produktif? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.